بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada halaman 110 pada bab yang ke-8, Ba'dul Qawaidi fil Manhajis Salafi, sebagian kaedah-kaedah di dalam manhaj as-salafi. Di sini disebutkan beberapa qawaid yang berkaitan dengan al-manhajus salaf. Qaidah yang benar adalah suatu qaidah yang diambil dari dalil Al-Quran atau as-sunnah, ataupun qaidah yang telah disepakati para ulama. Adapun apabila suatu qaidah tidak bersandar pada dalil, dalam artian tidak diistinbat dari suatu dalil syar'i, maka qaidah tersebut bisa saja ditolak. Oleh karenanya mereka para ulama mengatakan al-qaidah, suatu kaidah itu tustadallu laha, dia dicarikan dalil, ya, dicarikan dalil, wala tustadallu biha, dan bukan dijadikan dalil, tapi suatu kaidah perlu dicarikan dalilnya. Adakah dalilnya? Nah, ketika ada dalil, berarti kaidah tersebut dipakai. Jadi bukan semata-mata berdalil dengan kaidah, namun kaidah tersebut tidak memiliki dalil. Ini suatu yang penting bagi seorang thalibul ilmi, dan juga bagi seorang thalibul ilmi sangat penting bagi mereka memahami al-qawaid al-kulliyah, suatu qaidah, baik dalam bab al-usul ataupun dalam bab al-furu'. Manfaatnya memudahkan bagi dia di dalam memahami sekian banyak permasalahan-permasalahan agama. Makanya ada qawaid al-fiqhiyah, ya, al-qawaid al-fiqhiyah dalam bab fikih, itu memudahkan bagi seorang penuntut ilmu di dalam memahami pembahasan-pembahasan fikih yang berkaitan dengan agama ini tadi, baik bab muamalah ataupun bab ibadat. Di sini disebutkan kaidah yang pertama, qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-muradu bil ma'ruf jami'ut ta'at. Yang dimaksudkan dengan perkara yang ma'ruf adalah seluruh ketaatan. Jadi seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan perkara yang ma'ruf. Wa a'zamu min dzalik, atau wa a'zamu dzalik ibadatullahi wahdahu. Dan yang paling terpenting, yang paling besar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwa. Jadi perkara yang ma'ruf yang paling agung adalah at-tauhid. Wa ya'ti ba'da dzalika sa'ir ta'at min wajibatin wa mustahabbatin. Dan setelah at-tauhid maka datang seluruh ketaatan, baik berupa kewajiban ataupun mustahab. Jadi perkara yang ma'ruf adalah tauhid, kemudian ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Wal munkar huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Sedangkan yang munkar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu disebut kemungkaran. Fajami'ul ma'asi wal bid'ah munkarun. Seluruh kemaksiatan
dan seluruh kebid'ahan adalah kemungkaran. Wa a'zamul munkar asyirku billahi azza wa jalla. Dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun 'ala hadhil ummah wujuban kifaiyan la ainiyan. Nah, lihat di sini ya. Kata Syekh Abdus Salam, al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wajibun 'ala hadhil ummah, wajib bagi umat ini. Nah, wajib yang bagaimana? Wujuban kifaiyan la ainiyan, yaitu wajib yang sifatnya kifai, bukan aini. Dalam artian, kalau sudah ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka sudah terwakili. Tidak setiap orang berbicara. Difahami dalam hal ini? Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Kalau sudah menjalankannya orang yang mencukupi, maka gugur dosa dari yang lain. Wa idza lam yakum bihi ahadun asimal jami'. Nah, kalau tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka asima bihil jami' atau asimal jami', maka seluruhnya berdosa. Kalau lam yakum bihi ahadun, tidak ada seorang pun yang menegakkan kemungkaran tadi, yang bangkit melakukannya, dalam artian mencegah kemungkaran tadi, memerintahkan perkara yang ma'ruf, maka semuanya dosa. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian itu orang-orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, siapa yang memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Lihat kata Ibnu Taimiyah, fayan bagi ayyakuna aliman bima amara bihi, maka selayaknya sepantasnya dia aliman, dia punya ilmu, dia berilmu terhadap apa yang dia perintahkan tadi. Kalau antum ingin amar ma'ruf, maka antum harus punya ilmu terhadap apa yang antum perintahkan ma'ruf ini tadi. Aliman bima yanha anhu, dan punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Difahami? Jadi dia punya ilmu terhadap perkara yang dia perintahkan, punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Tapi kalau tidak punya ilmu terlebih dahulu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak. Contoh, seseorang memerintahkan suatu perkara yang dia anggap ma'ruf, tapi bukan perkara yang ma'ruf berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata yang dia perintahkan adalah bid'ah. Contoh misalkan di bulan Rajab seperti ini tadi, sebagian orang memerintahkan untuk melakukan ritual sholat misalkan pada malam tertentu, yang dikenal dengan sholat raghaib, atau misalkan puasa. Dia menganggap ini adalah perkara yang ma'ruf, sehingga dia mengajak orang lain, namun dikarenakan dia tidak punya ilmu, yang dia ajakkan adalah perkara kemungkaran. Jelas? Di situ disebutkan di ta'liq,
al-ilmu yajibu ayyataqaddam al-qaul wal amal. Ilmu itu wajib mendahului al-qaul wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Taqaddama al-ilmu qabla al-qauli wal amal li'anna al-ilma yusahihu al-qaul wa yusahihu al-amal. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Taqaddama al-ilmu atau taqaddumul ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu lebih dahulu dibandingkan al-qaul wal amal. Kenapa? Li'anna al-ilma yusahihul qaul wa yusahihu al-amal. Dikarenakan ilmu itu akan mentashi, membenahi al-qaul wa yusahi al-amal, akan membenahi amalan. Jelas ya? Nah, kalau antum tidak punya ilmunya, diam lebih baik. Kenapa? Dikarenakan perkara tersebut antum tidak punya ilmunya, dan serahkan kepada orang yang ngerti ilmunya. Kemudian rafiqan fima ya'muru bihi. Dia punya sifat rafiq, lembut, kalem, santun terhadap apa yang dia perintahkan. Rafiqan fima yanha anhu. Dan dia juga rafiq, lembut terhadap apa yang dia larang. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Nah, halim punya sifat hilm terhadap apa yang dia perintahkan, dan hilm terhadap apa yang dia larang. Tuh lihat, disebutkan di ta'liq. Al-amru tsani fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar istikhdamur rifqi. Perkara yang kedua dari amar ma'ruf nahi munkar ini adalah istikhdamur rifq. Dia menggunakan ar-rifq, kelembutan. Kenapa? Li'annal maksud huwa islahun nas. Dikarenakan yang dimaksudkan adalah islahun nas. Membenahi, memperbaiki umat manusia. Wa targhibun nas fil khair. Dan mengajak orang, memotivasi orang untuk mengerjakan kebaikan. Wa tahbibuhum ilallahi war ruju' ilaihi. Dan membuat mereka cinta kepada Allah dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika kun rafiqan fima ta'muru bihi wa rafiqan fima tanha anhu. Oleh karena itu hendaknya engkau rafiq, ya, santun, lembut terhadap apa yang engkau perintahkan, dan rafiq terhadap apa yang engkau larang. Nah, kemudian di sini disebutkan di ta'liq nomor 3, setelah antum punya ilmu pada saat amar ma'ruf nahi munkar, antum juga sudah rafiq, ada rifq, ya, kelembutan. Yang ketiga, la yaktafi birrifqi. Tidak cukup cuma sekedar rifq, lembut. Bal yakunu indahu hilmun wa sa'atu sadrin wa tahammulin. Bahkan yang keempat harus punya sifat hilm. Yang ketiga hilm, wa sa'atu sadrin wa tahammul, dan lapang dada serta tahammul, siap tahammul, siap ngemban tugas, ya, ngemban beratnya cobaan dan ujian. Apa maknanya? Anna wa ya'lam annahu sayulaqi man yukhalifu wa yunaqishuhu, man yaghdab alaihi, man yaskhar bihi. Ini yang penting. Kalau antum tidak sanggup seperti ini, berhentilah untuk menjadi seorang dai. Ya. Apa itu? Harus dia mengetahui bahwasanya dia akan berjumpa orang-orang yang menyelisih dia. Tidak setiap masyarakat itu muafik. Yang namanya manusia itu lahu muhib wa lahu mubaghid. Ada orang yang suka sama dia, ada orang yang benci sama dia. Ada orang yang ingin mendebat dia, orang yang marah terhadap dia, orang yang mengejek dia. Maka harus siap. Lidzalika huwa salaka hadzas sabil. Oleh karena itulah dia harus menempuh jalan seperti ini. Wa huwa laisa sahlan.
walaisa mafrushan bil wurud. Kata beliau, ini jalan tidak gampang dan tidak dihampari dengan kembang. Al-wurud, kembang, bunga, wardah, tahu wardah, ya, mawar. Jalan dakwah yang antum tempuh itu, ketika antum ingin berdakwah, itu tidak dihampari kasur yang terbuat dari mawar, permadani yang terbuat dari mawar, enggak. Ya. Bahkan sebaliknya, ada onak, ada duri, ada sekian banyak penghalang. Nah, kalau antum baperan, antum disinggung, antum disindir, dan antumnya mungkin dibantah, antumnya tidak terima, dan itu bukan sifatnya seorang dai. Ketika antum berani mau berdakwah, makanya anak katakan kepada antum yang belajar, khususnya belajar di sini, antum ingin belajar, antum ingin menjadi seorang dai, mendakwakan ilmunya antum, dan ini tugas yang mulia, wazifatul anbiya. Kalau antum siap, maka antum harus siap juga mendapatkan kritikan, celaan, marahan dari masyarakat. Tapi kalau antum tidak siap, maka jangan antum berjalan di jalan seperti ini tadi. Disebutkan dalam hadis di awal-awal Sahih Bukhari, masalah hadis Badil Wahyu, kata Waraqah bin Naufal apa? Ya Muhammad, tidaklah seseorang datang bimithli ma ji'ta bihi illa udi, melainkan pasti akan dimusuhi. Yang musuhi tadi imma musuhnya antum, wa imma kawannya antum, wa imma keluarganya antum, atau mungkin terkadang muridnya antum. Itu adalah resiko. Maka harus ada bentuk tahammul. Tapi kalau antumnya tidak siap, namanya baper, ya, tidak siap dikritik, tidak siap dimusuhi, dan ini bukan sifat akhlak da'iyah. Difahami? Antum harus siap. Jadi kalau antum siap ingin maju, ya sudah harus siap seperti itu tadi. Terus bagaimana ketika antum mendapatkan permusuhan? Perlu antum fahami, orang yang tidak suka sama antum, imma adalah teman sedekat. Pernah terjadi tidak? Di zaman Rasul pernah terjadi. Imma keluarganya pernah terjadi di zaman Rasul, pernah terjadi. Iya enggak? Dan bisa jadi orang tuanya antum. Bisa jadi kalau antum ngajar muridnya antum yang akan yunaqishuka, yukhalifuka, yaruddu alaik. Dan itu sesuatu yang pasti akan dijumpai. Nah, kalau tidak siap yang seperti ini tadi, ya sudah, antum tidak terdapat pada dirinya sifat ad-da'iyah. Difahami? Jelas? Mus'ab, Firhan, anad dakwah laisat mafrusyatan bil wurud. Ayo ikhwah, dakwah itu tidak dihampari dengan mawar, dengan kembang, punya banyak sekian onak, duri, ujian, rintangan yang antum harus hadapi. Namun kalau mentalnya baperan, tidak terima segala macam, sudah, itu bukan sifat seorang dai. Orang yang membenci antum ada dua kemungkinan. Imma yaghdab, dikarenakan dia yang berada di kebatilan, ya enggak? Orang yang mengkritik bisa jadi dia alal haq wa anta alal batil. Itu juga perlu ditanamkan. Kenapa? Kita dai, ya, kita dai ini tadi bukanlah orang yang maksum. Ya enggak? Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mengkritik antum, ya, bisa jadi dia alal haq, bisa jadi dia alal batil. Rasul alaihi salatu wasallam dikritik
Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Adil ya wahai Muhammad, engkau belum adil. Kritikan bukan? Kritikan. Siapa yang hak di sini? Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah terjadi? Pernah terjadi di zaman Rasul. Status Rasul sebagai apa? Al-Amir min ulatil umur. Beliau pemerintah. Dapat kritikan? Dapat kritikan. Nah, ini poin yang harus ditanamkan baik-baik, yang camkan baik-baik. Ketika antum ingin melangkah seperti itu, antum pasti jadi jangan ada gambaran ketika ada orang mengkritik, antum selalu seakan-akan menganggap yang demikian itu tidak boleh terjadi. Oh, ini salah. Kenapa? Pasti ada. Tinggal antumnya. Kalau yang dia mengkritik salah, maka bantah sebagaimana Rasul membantah apa? Illam akun adil. Kalau aku bukan adil, bukan orang yang adil. Faman ya adil? Siapa yang adil? Wa ana aminu man fis sama. Aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Itu bantah langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan dengan cara marah-marah, tidak terima, baperan dan yang lainnya. Kata Syekh, hadhihi wazibatul anbiya alaihimus salatu wassalam wa kadzalika atba'uhum fayakunu indahu al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf wa yakunu indahu rifqu asna al-amri bil ma'ruf asna al-amri wan nahy wa yakunu indahu hilmun ba'da al-amri wan nahy. Nah, jadi ada al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf, ada ar-rifq fi asna'il amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga ada al-hilm ba'dal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan ini merupakan apa? Wazifatul anbiya, tugasnya para nabi. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu qabla al amri war rifqu ma'al amri wal hilmu ma'al amri. Ya, ilmu sebelum memerintahkan, ya, rifq tatkala memerintahkan, hilm bersamaan dengan memerintahkan. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu ayyaqifu ma laysa lahu bihi ilmun. Nah, atau ayyaqfu ma laysa lahu bihi ilmun. Kalau dia tidak punya ilmu, maka lam yakun lahu ayyaqfuwa ma laysa lahu bihi ilm. Maka tidak boleh bagi dia untuk berbicara atau bersikap, berkomentar sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Kalau tidak punya ilmu, antum diam. Difahami? Masuk juga dalam bab ini tadi, ikhwan, bab al-jarh wa ta'dil. La yatakallam fil jarh wa ta'dil illa man kana lahu ilmun bil jarh wa ta'dil. Tidak setiap orang berbicara. Oleh karenanya mereka menyebutkan al-mar'a di zaman dahulu tidak berbicara dalam bab al-jarh wa ta'dil. Kenapa? Dikarenakan mereka masturoh, tidak ngerti ahwalur rijal, tidak ngerti ahwalur rijal. Antum buka tahdzibut tahdzib, tidak akan antum ketemui seorang wanita imra'atu fulana yatakallam fi fulan annahu kadzdzab, dhaif, sayyul hifdz. Semuanya rijal. Kenapa? Dikarenakan ilmu hadis, ilmu rijal, bukan ilmu seorang wanita. Di zaman sekarang sebaliknya, an-nisa yatakallamna fil jarhi wa ta'dil. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, ini laisa min sya'nil mar'ah, bukan tugasnya wanita. Tugas wanita mentarbiyah anaknya, belajar, bertakwa, beribadah, ngurusi suami, ngurusi rumah. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak punya ilmu dalam bab itu tadi. Ini poin yang penting. Kata Syekh menyebutkan di ta'liq nomor 4 itu, fa illam yakun aliman bisyai alladhi yuridu ayya'mura bihi wa yanha anhu. Kalau dia tidak punya ilmu terhadap sesuatu yang ingin dia perintahkan atau dia larang,
li'annahu la yatawaqqaf al-insan 'anil amri wan nahyi 'anil munkar hatta yakuna aliman minal ulama syari'ah la. Ya. Nah, kalau seandainya tidak punya ilmu, gini masalahnya, kalau tidak punya ilmu terhadap apa yang akan dia perintahkan dan apa yang dia larang, li'annahu la yatawaqqaf al-insan, dia juga jangan berhenti, ya, jangan berhenti dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sampai nunggu dia menjadi seorang ulama dari ulama syariat. Tidak seperti itu. Yakunu aliman bihadza syai', namun dia dituntut untuk punya ilmu terhadap sesuatu yang akan dia perintahkan tadi, alladzi ya'muru bihi wa yanha anhu, yang akan dia perintahkan dan dia larang. Difahami maksudnya tuh? Bukan berarti dia harus tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar sampai jadi seorang alim ulama. Paham Pak Roni? Mengajar ya, kan dunia ngajar itu kan termasuk al-amru bil ma'ruf, ya enggak? Nah, tidak mesti dia tadi al-amru bil ma'ruf dalam bentuk ngajar ini tadi nunggu dia jadi seorang ulama. Kalau kita di Indonesia mungkin jadi seorang ustadz. Tidak seperti itu kata beliau. Yakunu aliman bihadza syai' alladzi ya'muru bihi wa yanha anhu. Dia cukup jadi orang yang berilmu pada perkara yang dia perintahkan dan dia larang. Nyambung Mus'ab. Antum contoh misalkan, al-amru bil ma'ruf dalam bab misalkan fikih. Fikih kan luas. Mulai dari sholat, toharo sampai pembahasan muamalah dan yang lainnya. Nah, enggak mesti antum mau memerintahkan perkara yang ma'ruf dari suatu fikih nunggu antum menjadi alim fuqaha. Nggak mesti Pak. Cukup antum berkewajiban punya ilmu terhadap apa yang ingin antum perintahkan dari perkara yang ma'ruf. Misalkan antum ingin memerintahkan perkara sholat, antum punya ilmu tentang sholat. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Rasul walaupun satu ayat. Lakin bisyarti an ta'rif hadil ayat maknaha wa ma tadullu alaihi. Akan tetapi dengan syarat engkau ngerti ayat ini dan kandungan ayat itu tadi. Difahami? Wal adillatul ukhra allati tattafiq ma'a hadza alladzi ta'muru bihi wa syai' alladzi tanha anhu. Dan dalil-dalil yang lain yang mencocoki bersama apa yang engkau perintahkan dan yang engkau larang tadi. Difahami? Maksudnya di sini, antum ingin memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak mesti nunggu antum menjadi seorang alim. Antum ingin melarang suatu kemungkaran, tidak mesti nunggu antum menjadi seorang ulama, jadi seorang alim. Tapi cukup antum punya ilmu terhadap apa yang ingin antum perintahkan dan apa yang ingin antum larang. Itu saja. Nyambung Firan. Contoh misalkan, antum ingin memerintahkan di suatu masyarakat ini tadi tentang berwudu yang benar. Tidak mesti antum itu harus menjadi seorang alim, ahli fikih yang betul-betul mumpuni. Tapi cukup bagi antum punya ilmu dalam bab fikih ini tadi. Difahami? Maka sudah diperbolehkan bagi antum untuk mengajarkan bab fikih wudu tadi. Difahami? Karena itulah ilmunya antum. Kemudian bab sholat, antum tidak mau ngajar. Kenapa? Karena fikihnya antum belum pandai, belum bisa. Antum memerintahkan perkara yang ma'ruf dari bab sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Boleh tidak? Jawaban tidak boleh sholat. Fikih boleh? Boleh. Dari sini antum fahami, jangan tasyaddud, jangan pula bergampang-gampangan. Sebagian orang ada yang bergampang-gampangan, dia mengajarkan sesuatu yang dia tidak mumpuni.
Sehingga sesuatu yang dimunculkan lebih banyak kerusakannya dibandingkan perbaikan. Yang kedua, dia tasyaddud, sehingga melarang setiap orang yang ingin berbagi kebaikan dengan alasan dia belum mumpuni, belum mateng. Difahami? Nyambung? Ke dunia? Ke didik? Jadi yang dituntut ini tadi berilmu terhadap poin yang ingin kita perintahkan tadi. Sekarang contoh, antum misalkan Kak Didi pengen memerintahkan orang untuk haji, tapi antum tidak tahu fikih haji yang benar, maka jangan. Tapi kalau antum ingin memerintahkan, suruh. Misalkan ada orang kaya dia sudah cukup kemampuan untuk berangkat haji. Antum perintahkan untuk dia haji secara global, haji wajib. Terus gimana caranya? Pak Didi katanya. Antum tidak punya ilmu. Gimana tata caranya tadi? Antum meihala, menunjukkan, suruh dia belajar kepada orang yang mumpuni. Antum cuma bisa apa? Memerintahkan secara global dengan mengatakan apa? Haji wajib. Bagaimana tata caranya? Saya pun belum haji, Pak, belum tahu, butuh belajar. Difahami? Tapi kalau antum mengajarkan gini caranya, sedangkan antum tidak punya ilmunya, itu kesalah. Difahami? Nah, dari sini difahami juga ya ikhwan, sehingga bab mengajar itu tidak terlalu berat sih. Siapapun bisa. Misalkan antum, Pak Doni, Kak Doni ini ingin mengajarkan buku Durusul Lughah jilid 1, ya. Dalam keadaan dia itu belum belajar jilid 2, jilid 3, jilid 4, ya, sampai jilid 4 ya. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Karena ilmu yang antum miliki yang cuma jilid 1. Itu pun jilid 1-nya ternyata mentoknya baru ad-darsul khamis. Jangan dikatakan wah ini sudah belum apa-apa sudah mengajar. Enggak. Dia mengajarkan sesuai dengan kemampuannya. Ada orang belajar tajwid, belajar tahsin, belajar ngaji, dia baru Iqra 3. Kemudian diajarkan Iqra 1 sampai Iqra 3. Masuk Iqra 4 berhenti dia. Disuruh bilang lanjut ke yang lain. Aku cuma bisa ngajarkan ini. Bolehkah? Jawabannya boleh. Dan dia juga tahu kadar diri, ya. Jangan tahu-tahu buka tablik akbar, pelajaran tahsin, pelajaran tajwid, padahal tadi kemampuannya cuma sampai Iqra 3 gitu loh kan. Jadi sesuai dengan kemampuan diperbolehkan. Skala kecil. Dan itu terbukti makmul, ya. Kalau kita mau lihat guru-guru tahfidzul Quran, ya. Apakah ada di kalangan mereka yang hafal Al-Quran? Jawabannya ada. Adakah guru-guru tahfidzul Quran di kalangan mereka yang tidak hafal Al-Quran? Banyak. Apakah itu diingkari satu sama lain? Juga enggak. Yang namanya tahfidzul Quran tadi kan pendidikan untuk ngajak anak-anak menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sedangkan pengajarnya pun belum hafal. Ya kan? Namun prakteknya tidak masalah, diperbolehkan. Dia mengajarkan seperti itu tadi. Kemudian, wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana kat-tabib alladzi la rifqa fihi fayughallizu 'alal marid fala yaqbalu minhu. Seorang alim kalau dia berilmu namun tidak lembut terhadap apa yang dia perintahkan dan terhadap apa yang dia larang, kat-tabib, dia ibarat seperti dokter yang tidak punya kelembutan sehingga dia kasar terhadap orang yang sakit, sehingga menyebabkan orang yang sakit tadi tidak bisa menerima. Nah, ini poin penting ya ikhwan.
ar-rifq, lembut pada tempatnya. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam, datang seorang laki-laki masuk masjid, kencing di pojok masjid. Sebagian sahabat ketika itu ada yang ingin memarahi atau menghardik dia. Kata Rasulullah, tazjaru, jangan. Sudah laki-laki tersebut kencing, kemudian ditegur sama Rasul dengan baik. Berdampak positif. Sampai-sampai dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad, jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kata Rasul, apakah engkau suka zina itu terjadi pada ibumu, terjadi pada saudarimu, sama anakmu, sama bibimu? Dia menjawab, enggak. Kemudian Rasul mendoakan dia, ya Allah, bersihkan hatinya. Maka yang demikian itu berbekas pada dia. Dia mengatakan, aku tidak akan berzina lagi selama-lamanya ya Rasulullah. Punya dampak baik, lembut pada tempatnya, ya. Dan terkadang perlu bertegas, namanya syiddah fi maudhi'ihi, dan itu dilakukan oleh Rasul pada sebagian sahabat yang sudah kuat, ya. Harus tegas, keras, ngimami kelamuan, kemudian sampai salah seorang makmum itu tadi ada yang mufarokoh, saking lamu ngimami. Kalau begitu ngimami, ya enggak, tahu-tahu dia bilang, munafik ini tadi, mau tak terima, dia lapor ke Rasul. Apa kata Rasul? Fattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Pedas itu tadi. Ada seorang laki-laki yang pakai cincin dari emas. Mungkin kalau antum, Kak Didi, jinggung cincin emas, antum cabut langsung, antum buang. Itu di zaman sekarang bisa ngamuk dia. Itu dicabut sama Rasul, dibuang sama Rasul, sambil dikomeni pula. Apakah dia sengaja ingin memasang bara api di tangannya? Lah dibuang cincinnya tadi, kemudian dikomeni seperti itu. Kata yang lain, ambillah, masih pacak dijual itu tadi. Katanya dia, enggak, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasul. Ada bekas enggak? Ada bekas. Tapi orangnya beda-beda, difahami. Sehingga terkadang antum ada posisinya lembut pada orang-orang awam, baru ngaji. Gimana kalau santri yang sudah lama dengar ceramah terus? Itu tadi perlu dipertegas, ya, kasih push up. Kalau di luar tidak ada pengajian push up itu tadi, karena mereka masih awam, butuh pendidikan, butuh rifq. Nah kalau antum di sini, ya enggak, sebagian antum harus ditegasi. Kenapa? Nah sebagian antum bisa ceramah, ya enggak, bukan awam lagi. Sebagian antum menghafal Quran, ya, itu ada posisinya masing-masing. Antum Syekh Muhammad Al-Imam itu, Masya Allah lembut, ya, rifq sama orang-orang Guroba. Orang-orang Indonesia itu kalau di makbar tidak pernah dipukul sama dia. Kalau tidak bisa hafalan hadis, Indonesia, Iqra al-hadis, tidak bisa sih, belum hafal, didoakan sama Syekh, barakallahu fi, didoakan. Wong Yaman tidak baca hafal hadis, ta'al. Ada kayu sih kok Syekh, sini suruh gini, cepok. Kenapa? Sebabnya orang Yaman asli pribumi, ya, mereka punya sifat lebih cepat menghafal, karena kan bahasa mereka bahasa Arab sehari-hari. Indonesia kan dari kecil bahasanya bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, sehingga menghafalkan lafaz-lafaz Arab ini kadang susah. Syekh kasihan, Guroba pula jauh-jauh datang, merantau, kalau dimarahi kasihan, nanti kabur, ya enggak? Punya sifat rifq. Tapi kalau orang Yaman enggak, makanya dulu kalau di Ma'bar orang Yaman diffuse. Syekh Abdurrahman luar biasa. Tidak ada syekh dulu memukul orang Indonesia. Tapi kalau orang Yaman sudah nyeleneh sedikit kena pukul.
Karena memang harus dididik dengan tegas. Dan mereka orang berilmu. Ya enggak difahami. Nah, jadi antum posisikan pada tempat masing-masing. Jangan antum pukul rata setiap orang tadi. Ya, kalau antumnya terlalu sebaliknya terlalu rifq pada sebagian mungkin orang, ya, dalam keadaan orangnya butuh ditegasi, nanti timbulnya tidak ada manfaat sama sekali. Di sini disebutkan wal mu'addib al-ghalidh allazi la yaqbal minhul walad. Nah, seorang guru, tenaga pendidik yang ghalidh, yang kasar, ya, keras, itu tidak akan mungkin diterima oleh anak kecil. Mu'addib. Makanya pengajar anak kecil itu adalah orang-orang yang punya karakter penyayang, santun, kalem, penyabar. Tapi kalau antum anak kecil sumuran Albani, Hammam, Abdul Hakam itu tadi, antum posisikan sebagaimana antum mengajari Adha, ngajari Abid, Aiman, kadang dia tidak bisa menerima. Dia takut itu tadi. Waqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyinah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun tadi, faqula lahu, wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lembut, yang santun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Musa dan Harun diperintahkan apa? Untuk al-lin, ar-rifq terhadap Fir'aun. Dalam keadaan Fir'aun tadi apa? Orang yang sombong, congkak, ngaku Tuhan pula. Nah, hukum asal dalam berdakwah tadi penuh dengan rifq. Kemudian di sini disebutkan, di ta'liq kita lihat ya, wa fir'aun akfaru ahlil ardi wa ma'a dzalika qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Fir'aun adalah penduduk bumi yang paling kufur. Kenapa? Karena ngaku Tuhan. Namun dalam keadaan kondisi seperti itu, Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk apa? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wallahu ya'lam fi sabiqi ilmihi anna fir'aun la yahtadi. Allah pasti tahu pada ilmu yang sudah terdahulu bahwasanya Fir'aun tidak mungkin dapat hidayah. Walakin liyakuna hadza maslakan wa manhajan yaslukuhu ad-du'atu ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi supaya perkara ini menjadi maslak, manhaj, jalan yang ditempuh, manhaj yang dilalui oleh para dai yang ingin mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harus punya prinsip seperti ini tadi. Difahami? Nah, dari sini kalau berdakwah, dakwahlah dengan rifq. Antum bedakan, ingat ya, dakwah ada tempatnya. Jangan antum di luar, antum kalau dengan orang yang mungkin perlu dikerasi antum lembut, ternyata antumnya yang ketakutan, takut digebuki santri. Tapi kalau di luar, ikhwan-ikhwan di luar, antum kerasi, itu keliru. Ada orang-orang yang baru kenal, perlu lembut sekali antum, sabar. Kadang perlu antum mengalah, ya, tanazul. Kadang dia berpendapat dengan pendapat yang lebih dhaif, ya. Antum harus ngalah dengan dia, memberikan toleran sama dia. Kadang nyeletuk lagi ngajar, tahu-tahu
Ya. Ya antum harus sabar. Sikapi dengan lembut. Nah, ada pun lagi ngajar tiba-tiba santri nyeletuk, ngoceh. Oh, itu harus diposisikan dengan posisinya masing-masing. Tahu enggak? Kalau antum ingin tidak ditegur, jangan taklim di kalangan santri, taklim ikut saja di kalian kajian umum. Biasanya insya Allah itu tidur ngantuk pun tak dimarah sama ustadznya. Buktikan antum. Ya enggak? Ya enggak ya? Tidak. Nah, kadang sambil ngorok, ustadznya masya Allah dengan senyum, kadang menyambut ngoroknya antum tadi. Tapi kalau di sini, ada posisinya masing-masing. Kenapa? Karena sudah iqamatul hujjah. Ya enggak? Itu tadi sudah tegak hujjah. Dan tujuannya juga beda pelajaran yang di luar sama di dalam. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Summa man amaro au naha fala budda ayyuza fil adah. Nah, ini juga ya ikhwan. Kemudian man amaro, orang yang memerintahkan, au naha atau melarang, fala budda ayyuza fil adah. Pasti diganggu secara adat, secara kebiasaan pasti diganggu. Difahami? Pasti. Jadi kalau antum ingin berdakwah, dak katik yang ngomentari buruk. Nah, bingung juga anak. Dia pengen berdakwah, anak pengen berdakwah, tapi siapapun yang ngomentari buruk sama anak tak bisa terima. Bingung pula ini tadi, gimana mau dakwah? Pasti, tahu tak? Imma dari musuh tauhid, ya, al kufri wa syirki, wa imma min ahli ahwa'i wal bid'ah. Wa imma min aqaribik, dari kerabatnya antum sendiri, mamangnya antum, uaknya antum, saudaranya antum, atau mungkin tadi orang-orang yang dekat, istrinya antum, bahkan mungkin anaknya antum. Dan sangat memungkinkan. Lihat berapa banyak sebagian orang yang dia sudah ngaji tapi ternyata dapat pertentangan dari orang tua dia atau dari kerabatnya. Itu semata-mata ngaji, ikut pengajian, bukan berdakwah. Apalagi berdakwah. Di situ disebutkan di ta'liq, li'anna nas a'daul iman jahilun lima la ya'lamun. Dikarenakan umat manusia itu musuh-musuh iman adalah orang-orang yang bodoh terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Fa idza ja'ahum syakhsun ya'muruhum bima lam ya'lafu wa yanhahum 'anil syai' alafu, apabila datang seseorang ya'muruhum bima lam ya'lafu, memerintahkan mereka sesuatu yang tidak mereka cocoki, ya, wa yanhahum an syai'in allafu atau alifu, dan melarang mereka dari sesuatu yang mereka cocoki, gitu loh ya. Apabila ada seseorang datang memerintahkan sesuatu yang tidak dicocoki, contoh memerintahkan ngajak sholat, sedangkan dia tidak cocok sholat, dia sedangnya nongkrong, melarang dari minum-minuman, mabuk-mabukan dalam keadaan mereka sedang mabuk-mabukan. Itu kan punya tabiat apa? Tidak terima kadang kan. Fa innahum la yuslimun al-amra bisuhulatin. Ya. Maka sesungguhnya mereka, orang-orang ini tadi, tidak akan bisa menerima perkara tersebut dengan gampang. Walidzalika da'i ila Allah taala alaihi ayyuwattin nafsahu. Oleh karena itu seorang dai yang mengajak kepada Allah agar menanamkan, membiasakan dirinya, ya, waliya'lam annahu sayata'arradu lil adza kama ta'arradul anbiya alaihi wassalatu wassalam,
Dan dia harus tahu bahwasanya dia pasti akan berjumpa dengan gangguan sebagaimana para nabi, para rasul mendapatkan gangguan. Jelas ya? Fa'alaihi ayasbirah, maka wajib bagi dia sabar, wayahlam atau wayahlimu, kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Perintahkan perkara yang ma'ruf, larang dari perkara yang mungkar, sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Ini menunjukkan ayat ini bahwasannya ketika seseorang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar diwajibkan untuk sabar terhadap apa yang menimpa dia. Pasti ada gitu loh. Tidak mungkin tidak akan antum jumpai. Bisa jadi juga dari muridnya antum penentangan tersebut. Sudah diajari baik-baik, sudah dididik, ternyata membidik antum sendiri. Memungkinkan. Dan antum tidak usah marah-marah, tidak usah baper, ya sudah. Itu sunnatullah. Dan diperbolehkan bagi antum untuk menyangga, atau istilah sekarang ini klarifikasi, boleh, tidak masalah. Dan boleh bagi antum untuk membalas bantahan tersebut kalau sifatnya bantahan ilmiah. Kalau tidak perlu maka tidak perlu. Kemudian waqala aidan wal wajib 'alal amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ayyakuna amruhu wa nahyuhu lillahi ta'ala wa qasduhu ta'atullah. Nah, juga yang wajib bagi orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Nah, itu tadi ya. Perintah dan larangan dia tadi adalah lillah dan tujuannya ta'atullah, mentaati Allah. Tujuannya lillah. Wa yakuna maqsuduhu sholahal ma'mur, sehingga tujuannya sholahal ma'mur. Ya. Kebaikan orang yang diperintah. Wa iqamatal hujjah alaihi, negakkan hujjah. Jadi tujuan al-amru bil ma'ruf supaya orang yang diperintahkan tadi menjadi baik. Difahami? Dan tujuannya iqamatul hujjah. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar ri'asah li nafsihi wa ta'ifatihi. Dan bukan tujuannya untuk menginginkan ri'asah. Tahu ri'asah? Kepemimpinan terhadap dirinya ataupun terhadap kelompoknya, au tanakkusa ghairihi, atau tujuannya meremehkan orang lain, bukan. Difahami? Jadi tujuan al-amru bil ma'ruf supaya orang lain tadi jadi orang yang baik, bukan tujuannya supaya jadi anak buahnya antum, sehingga antum dengan bangga ketika ada orang antum perintahkan perkara yang ma'ruf, kemudian ada orang ngerjakan, itu ada orang ngerjakan, itu ada orang mengerjakan, seakan-akan antum adalah orang yang paling berjasa dan mereka adalah anak buahnya antum. Bukan seperti itu. Kemudian di sini disebutkan di taklik nomor 1 itu, yajibu ayyakuna maqsaduhu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al ikhlasu lillahi ta'ala wa nashru dinillahi azza wajalla. Wajib tujuan di dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah al ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah, wa nashru dinillah, dan menyebarkan agama Allah, wa targhiban nasi fi dinillahi azza wajalla, dan taghriban nas fi dinillahi azza wajalla, memotivasi umat manusia di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Iqamatul hujjah wa iqamatul hujjah litabra nafsuhu wal yuaddi al wajib wal yuadda al wajib alladzi alaihi. Dan tujuannya supaya litabra nafsuhu, diri dia lepas tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepadanya tertunaikan. Kemudian paragraf terakhir itu disebutkan
Wa asluddin ayyakunal hub lillahi wal bughdu lillah wal muwalatu lillah wal muadatu lillah. Asal agama ini adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, muadah, memusuhi karena Allah. Wal ibadatu lillah wal isti'anatu lillah. Ibadah karena Allah, isti'anah karena Allah. Wal khauf min Allah, takut hanya kepada Allah. Wal raja min Allah, mengharap harus hanya kepada Allah. Wal ata' lillah, memberi karena Allah. Wal mana'u lillah, melarang juga karena Allah. Wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi amarahu amrullah. Dan yang demikian ini akan terjadi dengan cara mengikuti Rasulullah SAW yang telah beliau perintahkan terhadap perkara Allah Azza wa Jalla. Wa nahyahu nahyullah, dan larangan Rasul adalah larangan Allah. Wa mu'adatu mu'adatullah, memusuhi Rasul berarti memusuhi Allah. Wa ta'atu ta'atullah, ya. Mentaati Rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiatu maksiatullah, memaksiati Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Intaha min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ikhtisar, selesai dari kalam Ibnu Taimiyah. Di situ disebutkan di ta'liq itu tadi, hadza kalamun muhimun jiddan. Ini kalam yang sangat penting. La budda lidda'i ila Allah ay yaj'alahu nasba ainihi. Wajib bagi seorang dai yang mengajak kepada Allah untuk menjadikan keterangan yang seperti ini di depan pelupuk matanya. Liwaffaq alal aqal litabra' zimmatuhu, supaya dia mendapatkan taufik lah, minimalnya dia mendapatkan taufik dan berlepas diri atau lepas tanggung jawabnya. An-nata'ij qad la tatahaqqaq kama yuridu al insan. Hasil itu terkadang tidak terwujud sebagaimana yang diinginkan oleh seseorang. Lakinnal muslim laisa mutalaban bi tahqiqin nata'ij, akan tetapi seorang muslim itu tidak dituntut untuk mewujudkan hasil. Mutalab bi ayyakuna maslaku wa manhaju sahihun fi da'wa ila Allah taala amman nata'ij fayatrukuha lillahi azza wajalla. Seorang insan itu cuma dituntut agar maslak dan manhaj dia benar. Itu saja yang dituntut. Maslak, jalan dan manhaj dia benar, sahih di dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Adapun hasil dia tinggalkan, serahkan kepada Allah azza wajalla. Difahami? Faham Pak Roni? Ya. Maksudnya yang penting kita punya kaidah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun hasil bukan tugas kita. Orang nerima tidak terima tidak masalah. Yang penting kalau antum ingin menempuh jalan seperti ini, antum harus sesuai dengan maslak yang sahih. Nah, kalau sesuai maslak dan manhaj yang sahih, berarti antum sudah selamat terhadap caranya antum. Hasil serahkan kepada Allah azza wajalla. Difahami? Orang nerima tidak terima itu urusan belakangan. Yang penting antum sudah punya ilmu dalam berdakwah, kemudian antum punya refek, punya hilm, itu tadi. Adapun hasil orang nerima tidak nerima itu belakangan, terserah. Yang penting punya ilmu, dan antum dibarengi dengan ikhlas lillahi azza wajalla dan ittiba kepada Rasul pada perkara yang diperintah dan pada perkara yang dilarang. Difahami? Nah, adapun hasilnya tidak kita yang ngatur, semuanya diserahkan kepada Allah azza wajalla. Terkadang diterima hasilnya oleh masyarakat, terkadang tidak diterima. Dan jangan berkecil hati. Difahami? Ya. Patokan itu bukan diterimanya, tapi bagaimana antum itu tadi menempuh jalan tadi. Difahami? Nah, jangan sampai sudah tidak diterima, metode yang ditempuh juga salah. Nah, itu tadi double. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mungkin ketemu pada Sabtu pagi kalau tidak ada halangan, ya. Sabtu pagi. Naktafi bihadzal qadar.